pasrahannya itu diserahkan kepada Allah. Muslim di jamaah. Nabi Allah Ibrahim tunduknya hanya kepada Allah. Ketika ada yang berbuat musyrik, Nabi Ibrahim berlepas diri dari segala kemusyrikan yang kaumnya lakukan. Lalu dikatakan di ayat 80 surah Al-An'am ayat 80, wa hajjahu qaumuhu, dan ketika kaumnya membantah Nabi Allah Ibrahim, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Wa qad hadan, sedangkan Allah yang memberikan petunjuk kepadaku, wala akhafu ma tusyriku nabi, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kalau orang-orang musyrik berbuat, tidak ada bagi orang beriman sedikit pun rasa takut dari perbuatan musyrik yang mereka lakukan, kecuali mereka pasti akan terus mengingkari apapun kemusyrikan yang mereka lakukan. Aku tidak takut dengan apa yang kalian persekutukan, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ini ilmu yang kemarin sebelumnya juga pernah kita bahas. Kalau Allah menghendaki manfaat itu sampai, maka manfaat itu yang akan sampai pada seorang hamba. Kalau Allah menghendaki madarat itu sampai, maka madarat itu yang akan sampai kepada seorang hamba. Iyamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau ada yang mau memadaratkan, membahayakan seorang hamba, tidak akan sampai berbahaya, tidak akan sampai sesuatu yang berbahaya kepada seorang hamba kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Dan kalau ada yang bersekongkol untuk mencelakai, tidak akan pernah sampai kecelakaan itu kecuali apa yang Allah tetapkan. Pun sama, kalau ada seseorang yang memberi manfaat, manfaat itu tidak akan pernah sampai kecuali apa yang Allah tetapkan. Afala tatadzakkarun, lantas tidakkah kalian mengambil pelajaran dari apa yang terjadi? Banyak kita nggak mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi. Ada perbuatan kemusyrikan, lalu kemusyrikan itu menyebabkan binasanya satu kaum di sebuah kampung, lalu banyak orang yang nggak mengambil pelajaran. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, afala tatadzakkarun, kenapa nggak ambil pelajaran dari kemusyrikan yang pernah dilakukan satu kaum lalu Allah benamkan mereka. Ada kaum-kaum yang Allah balikkan kondisi tanahnya. Ada kaum-kaum yang Allah tenggelamkan mereka karena banjir bandangnya. Ada kaum-kaum yang Allah benamkan mereka karena likuifaksinya. Ada kaum-kaum yang Allah benamkan mereka karena sambaran kilat dan petirnya. Ada kaum-kaum yang Allah tenggelamkan di dasar lautannya, yang kena banjir bandang air bah. Kaum Nabi Nuh yang ditimbun, dibalikan oleh tanah, kaumnya Nabi Lut. Yang dibenamkan di dasar lautan, kaumnya Nabi Musa. Yang disambar oleh petir yang menggelegar, kaum Nabi Allah Nabi Hud. Yang kemudian dibinasakan banyak dan dahulu sudah pernah kejadian. Tinggal afala tatadzakkarun, adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelumnya? Alhamdulillah. Jadi kumus ribalakum. Wa kaifa akhafu ma
satu ahli tauhid. Kalau ada dua golongan, yang satu ahli tauhid, yang satu berbuat syirik, mana yang harusnya lebih takut datangnya malapetaka? Ahli tauhid atau yang berbuat syirik? Syirik. Yang ahli tauhid nggak takut, karena dia memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah. Yang berbuat syirik itu yang takut. Dan berkali-kali jemaah Allah hadirkan masa demi masa ada aja yang berbuat syirik. La'allakum tatadzakkarun, agar engkau mengambil pelajaran. Gimana Nabi Allah Ibrahim akan takut kepada sekutu-sekutu yang mereka buat selain Allah? Nabi Allah Ibrahim gak takut, hadirin. Wa kaifa akhaf, bagaimana mungkin Ibrahim takut kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, padahal ia tidak akan mendatangkan madarat ataupun manfaat bagi kalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sejumlah para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu turun mengenai mestinya orang beriman gak takut, karena mereka punya tauhid dalam dada-dada mereka. Asy-Syura ayat 21 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan billah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Allah juga berfirman dalam An-Najm ayat 23, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu terdahulu mengada-adakan nama-nama itu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah nama-nama yang kalian sembah. Tauhid yang selalu diajarkan dari nabi ke nabi. Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka manakah di antara dua golongan itu, satu yang bertauhid, dua yang berbuat syirik, yang lebih berhak mendapat aman, rasa aman dari malapetaka jika kalian mengetahuinya? Yakni manakah antara dua golongan yang lebih benar, golongan yang menyembah Allah ataukah golongan yang menyembah kepada Rabb selain Allah? Manakah di antara keduanya yang berhak mendapatkan keamanan dari azabnya Allah pada hari kiamat? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jawabannya ada di ayat 82 Al-An'am, yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapat keamanan. Wahum muhtadun, mereka pula yang akan mendapat petunjuk. Jadi siapa yang akan dapat keamanan dan dapat petunjuk? Orang yang beriman. Dan siapa lagi? Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka gak hanya beriman, gak cukup sampai beriman, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa kezaliman yang dimaksud di ayat ini? Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik.
Jadi hatinya itu dijaga dengan tauhid yang semurni-murninya tauhid. Tidak berbuat syirik, syirkul akbar atau syirkul asghar, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar adanya ilah selain Allah, mereka menganggapnya demikian, adanya sesembahan selain Allah. Syirik kecil apa? Syirik kecil apa? Riya. Di antara syirik kecil, riya. Beramal maunya supaya dapat pujian manusia. Setelah dapat pujian manusia belum puas, maunya memperdengarkan amalnya belum puas, maunya terus mempertontonkan amalnya di hadapan makhluk, lama-lama menjadi sombong. Levelnya lagi di atas sombong adalah ujub, berbangga diri bahwa semua karena dirinya, bukan karena Allah. Padahal semua pencapaian kita itu adalah atas seizin Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesiapa yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Iman ya iman, jangan dicampur. Iman ya iman, jangan dicampur. Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik, iman ya iman, kufur ya kufur. Jangan dicampur. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kalau kamu beriman pasti kamu akan dapatkan rasa aman, wa hum muhtadun. Dan kalau kamu beriman, kalian pasti akan mendapat petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Ayat 83. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajat man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam keterangan itu. Nabi Ibrahim beritahu kepada kaumnya, tapi kaumnya ada yang mau, ada yang gak mau. Kaumnya banyak yang mengingkari Nabi Allah Ibrahim dengan keterangan yang Nabi Allah Ibrahim bawa. Lalu Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kemusyrikan atas keimanannya. Dan Allah pasti tinggikan siapa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah wa lam yunzil bihi alaikum sultanan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Bagaimana aku takut pada sesembahan yang kamu persekutukan selain Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk berbuat syirik. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan? Allah membenarkan mereka yang bertauhid bahwa mereka pasti dapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat keamanan dari Allah, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Artinya Allah yang maha bijaksana dalam
siapa yang akan diberikan petunjuk darinya dan siapa yang akan disesatkan daripadanya, meskipun berbagai argumentasi dan bukti-bukti dihadapkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap Maha mengetahuinya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat-kalimat Allah tidak akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang amat sangat pedih. Kalau mereka memang hatinya itu enggak mau jemput hidayah, hati mereka tetap akan tidak mau beriman. Tapi kalau mereka hatinya sudah dipenuhi sinar-sinar cahaya-cahaya hidayah, kecil yang disampaikan, sedikit yang disampaikan, pasti mereka akan beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ini pentingnya jujur. Saya sampaikan buat diri saya dan kita bersama-sama, jujurlah tentang kebenaran. Kalau hari ini jamaah tahu yang benar, tahu mana kelirunya, minimal jujurlah bahwa yang benar ini memang benar adanya. Lalu berusahalah untuk melaksanakan semaksimal mungkin yang benar. Yang keliru perlahan kita tinggalkan. Kita tahu itu salah, kita tahu itu keliru, ayo perlahan-lahan kita tinggalkan semampunya. Yang benar dilaksanakan. Jujur sama diri sendiri. Syarat agar Allah mudahkan hidayah itu masuk ke dalam hati, jujur terhadap kebenaran. Lalu lakukan perlahan-lahan. Lalu menjauh dari kemusyrikan. Niscaya hidayah itu akan mudah masuk ke dalam hati. Hidayah itu gampang masuk kalau hatinya udah jujur. Hidayah itu gampang masuk kalau hatinya jujur. Ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan Allah telah menganugerahkan kepada Ishak, kepada Ya'qub, mereka semuanya Allah berikan petunjuk. Sebelum itu juga Allah memberi petunjuk kepada Nabi Allah Nuh, kepada Nabi Allah Ibrahim dan keturunannya, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, dan demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah menyebut bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan anak cucu keturunan-keturunannya dan Nabi yang disebut sebelum-sebelumnya, yakni Nabi Allah Nuh dan Nabi-Nabi sebelumnya. Allah beri petunjuk kepada mereka. Hanifan muslimah, semuanya adalah seorang muslim yang hanif, muslim yang lurus. Sungguh mengherankan. Hud ayat 73. Ya wailata a'andu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la syai'un ajib. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan yang tua dan suamiku ini dalam keadaan sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat mengatakan, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah di mana Allah memberi rahmat dan keberkahan pada diri seseorang dan Allah curahkan atasmu kebaikan? Maka sungguh Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Allah berikan Sarah hamil.
di masa yang senja, usia yang sudah tua. Demikian pula dengan Nabi Allah Ibrahim, Allah izinkan Sarah hamil. Punyalah anak namanya Ishak. Kalau Ismail anak dari Hajar. Di samping mengabarkan kelahirannya, mereka pun mengabarkan kepada keduanya bahwa ia kelak menjadi seorang nabi dan ia akan banyak memiliki keturunan dari Ishak. Sebagaimana firman Allah, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kami berikan kabar gembira kepada mereka, yakni kepada Sarah dan kepada Ibrahim, akan lahirnya Ishak. Dia adalah seorang nabi dan nanti lahir daripadanya banyak orang-orang yang salih. Ishaknya nabi. Di antara anaknya Nabi Allah Ishak adalah Nabi Yakub. Di antara anaknya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Yusufnya nabi. Ayahnya Yusuf Yakub adalah nabi. Kakeknya Yusuf Ishak adalah nabi. Buyutnya Yusuf Nabi Allah Ibrahim yang juga adalah nabi. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub, dan berikan kabar gembira tentang lahirnya Ishak, dan setelah Ishak akan ada lahir lagi seorang nabi bernama Yakub. Yakni anak yang dilahirkan Ishak ini akan mendapat diantaranya anak laki-laki bernama Yakub saat kalian berdua masih hidup, sehingga kalian merasa senang dengan kelahirannya sebagaimana kalian senang dengan ayahnya. Artinya sebagaimana kalian senang dengan lahirnya Ishak. Sebab kegembiraan dengan lahirnya cucu sangatlah besar karena berlanjutnya keturunan dan generasi penerus. Makanya kalau anaknya menikah, yang dinanti-nanti setelah pernikahan anaknya itu siapa? Cucunya. Setelah anaknya punya anak, dirinya punya cucu, yang lebih disayang anaknya atau cucunya? Cucunya. Cucunya batuk-batuk minta es krim, dibeliin atau enggak? Pengalaman hadirin. Kadang dibelikan saking sayangnya sang kakek maupun nenek kepada cucu. Ini adalah balasan bagi Nabi Ibrahim ketika dia menjauhi dan meninggalkan perbuatan syirik, dan dia meninggalkan syirik juga yang dilakukan daripada kaumnya. Dia berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang dikerjakan oleh kaumnya, serta berhijrah dari negeri mereka yang penuh dengan kemusyrikan kepada negeri tauhid yang hanya menyeru kepada Allah di muka bumi. Maka Allah beri ganti untuk Nabi Ibrahim berupa anak yang salih, cucu yang salih, cicit yang salih, dan lahir daripadanya keturunan yang salih yang mengikuti agamanya, dan Nabi Allah Ibrahim terhibur karenanya. Banyak banget itu kayaknya. Jadi ini tafsirnya ayat yang barusan kita pelajari. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, ninggalin kesyirikan karena Allah, meninggalkan suatu kaum yang berbuat buruk karena Allah, meninggalkan satu lingkungan yang buruk untuk berpindah, berhijrah pada lingkungan yang baik, Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sabda baginda Nabi SAW, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang jauh lebih baik. Nabi Allah Ibrahim tinggalkan kaumnya yang berbuat syirik. Nabi Allah Ibrahim meninggalkan lingkungannya yang berbuat kesyirikan. Ia berhijrah dari negeri yang satu menuju negeri yang penuh dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di muka bumi. Maka Allah beri ganti untuknya berupa anak-anak yang salih, cucu yang salih, cicit yang salih, dan lahir daripadanya keturunan-keturunan yang salih
kesyirikan, dan Nabiullah Ibrahim terhibur karenanya. Senang nggak punya keturunan yang saleh? Punya lingkungan yang saleh? Punya masyarakat yang saleh? Anjuran belajar dari kisahnya Nabiullah Ibrahim. Kalau ada lingkungan yang kurang pas, boleh kita berpindah kepada lingkungan yang saleh. Kalau ada satu circle yang tidak pas, nggak baik, boleh kita pindah circle pada yang baik. Kalau kita tahu di kaum itu banyak banget perbuatan kemusyrikan, kesyirikannya, berpindahlah jemaah kepada satu wilayah yang dimana wilayah itu hanya tentang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Keberkahan hidup ada di antaranya ketika seorang hamba itu tegas untuk meninggalkan yang buruk, lalu dia beralih kepada yang baik. Dan kata Nabi, innaka lan tad'a syai'an lillah, kalau kamu ninggalin yang buruk lillah karena Allah, baddalakallahu bih, Allah pasti gantikan untukmu ma huwa khairun laka min, yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Allah ganti untuk Nabiullah Ibrahim lingkungan yang baik, anak keturunan yang baik, cucu-cucu yang baik, karena Nabiullah Ibrahim meninggalkan lingkungan yang buruk. Itu hikmahnya. Anak cucu keturunannya siapa aja dari Nabiullah Ishak? Ada Daud, Sulaiman, Ayub, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Isa. Nanti dari Ismail nggak ada nabi, sampailah muncul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, dan Zakaria, Yahya, Nabi Allah Isa, Ilyasa, kullum minas salihin. Itu adalah anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim yang salih. Enak gak punya anak yang salih? Nanti jemaah merasakan harta termahal yang ternyata kita miliki itu anak yang salih. Betul? Udah ngerasain? Seneng gak melihat anak sholat? Seneng. Seneng gak melihat anak puasa Ramadan genep? Seneng. Seneng gak anak bangun subuh tanpa perlu diopya-opya? Seneng. Lagi ngetuk kamarnya, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ternyata kita buka kamarnya, anak kita lagi baca Quran. Itu namanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Harta termahal kita itu ternyata qurrata a'yun, pasangan dan anak-anak yang salih, yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata kita. Jamaah banyak uangnya, tapi kalau anaknya durhaka ya senap juga kan hidup jamaah. Jamaah punya segala-galanya, tahu anaknya buat gara-gara masuk ke kantor polisi, kan nggak nyaman juga hidup kita pasti. Maka perhiasan terbaik adalah anak cucu yang salih. Semoga Allah anugerahkan kita semua nanti anak keturunannya salihah. Diawali dari mana sih? Kesalihan itu kan nggak datang tiba-tiba. Diawali dari memilihkan ibu atau bapak yang salih untuk anak kita. Artinya kita sebelum menikah, pas mau menikah, pilih pasangan yang salih. Mulai dari
pasangan yang salih. Bertanya seseorang kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, kapan saya harus mengajari anak saya tentang agama? Kapan? Umur 2 tahun? 4 tahun? 6 tahun? 7 tahun? Atau umur berapa tahun?" Kata syekhnya, mulailah ajari anakmu agar tumbuh dengan salih dimulai dari memilih pasangan yang salih. Pilih pasangan yang salih. Calon suami yang salih, calon istri yang salih akan jadi calon ayah yang salih, calon ibu yang salih. Maka pilih calon mantu yang salih. Dilihat siapa nih yang datang melamar. Jangan Wesley yang penting perempuan nikah. Bukan cuma sekedar yang penting perempuan, bukan cuma sekedar yang penting laki-laki, tapi pastikan yang salih atau salihah. Pilih yang salih. Dua insan yang salih akan jauh lebih mudah berjalan selaras, seiringan, nanti melahirkan anak yang salih. Anak yang salih punya kecenderungan orang tua salih, anaknya insya Allah salih dan masih berproses jadi anak yang salih. Cari lingkungan yang pasti salih. Ingat loh jemaah, Rasulullah bersabda, al-arwahu junudum mujannada. Ruh akan lebih cocok ketemu sama yang satu tipe. Tidaklah burung pipit berterbangan dan berkumpul kecuali sesama burung pipit. Burung gereja sesama burung gereja. Lebih mudah orang kumpul yang setipe. Penghafal Quran akan lebih condong dia kumpul sesama penghafal Al-Quran. Orang tua yang punya fokus tentang Al-Quran akan punya kesempatan dan lebih memilih di mana anaknya bersekolah. Di antaranya pasti dia akan memilih sekolah yang punya fokus tentang menghafal Al-Quran. Akhirnya berkumpullah orang-orang yang satu visi misi. Makanya hadirin, berdoa kepada Allah qurrata a'yun, supaya kita punya pasangan yang menyejukkan pandangan mata. Rabbana hablana min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Istimewa nanti. Dan tahu nggak doanya Nabi Allah Ibrahim apa? As-Saffat ayat 100. Doanya, Rabbi habli minas salihin. Allah karunia ini anaknya segini banyak kok, nabi semua jemaah. Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa, semuanya adalah seorang nabi lahir dari garis keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Makanya kalau hadirin mau anaknya solih-solihah, yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, ikhtiarkan pilih pasangan yang salih. Yang ketiga, cari lingkungan yang salih. Yang keempat, ajarkan tentang yang salih. Yang salih diajarkan. Bekali ilmu, bekali kesalihan. Dari kecil biasakan dengar Quran. Pagi bangun-bangun yang dibaca Al-Quran. Enak gak sih hidup jemaah? Pagi-pagi baca Quran itu enak gak? Ini 3 bulan begini enak gak? Wah mantap jemaah. Ini hakul yakin ya jemaah. Hakul yakin, kata Nabi SAW, tidaklah kamu mendawamkan sesuatu kecuali Allah mencintaimu. Ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Tidaklah kita mendawamkan kebaikan walaupun kecil kecuali Allah pasti mencintai seorang hamba. Ini yakin ya jemaah. Kita kan di Masjid Muhammad Al-Fatih ini baru 3 bulan ya jemaah.
Baru 3 bulan. Tapi kerasa nggak? Kerasa. Lanjut jemaah. Sampai kapan kalau bisa? Sampai mati nanti jemaah. Sampai kita wafat, sampai kita berpulang. Lanjut. Insya Allah benar sabda Nabi itu. Nabi itu nggak mungkin bohong. Ahabul a'mal indallahi adwamuha. Tidaklah ada seseorang mendawamkan satu amal baik, wa in qalla, walaupun kecil, ahabul a'mal indallah, kecuali hamba itu pasti nanti dicintai oleh Allah. Orang kalau udah dicintai Allah, apa yang dia minta perlahan Allah kabulkan. Apa yang dia mohonkan perlahan Allah perkenankan. Apa yang rumit, jelimet dalam hidup, Allah akan urai satu persatu. Ini beneran jemaah, hakul yakin. Ada banyak di antara jemaah di Masjid Fatimah Garung dari 2017 haji begini terus. Sampai kemarin 3 bulan yang lalu masih di Masjid Fatimah Garung, haji rutin. Pelan-pelan Allah yang memperbaiki, menata hidup satu-satu. Rutin aja jemaah. Rutin aja, nggak lama memang. Kan ayatnya juga wa in qalla, walaupun sedikit. Emang kita nggak ngaji sampai 2 jam, 3 jam itu enggak, paling 50 menit, 60 menit, 1 jam, paling sejam. Tapi nanti Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, anak-anak kita, insya Allah yang nata hidupnya. Hidup kita juga ditata sama Allah. Kemarin mumet jemaah, mumet, ruwet hidupnya kemarin. Nah sekarang amalin ini nih. Pokoknya bangun pagi baca Quran, bangun pagi sholat tahajud, habis tahajud istighfar, habis istighfar budal masjid, sholat berjamaah, habis itu zikir, habis zikir ngaji lagi, barokah hidup insyaallah. Wa Ismail wal Yasa wal Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, masing-masing semua nabi-nabi itu kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lain pada masanya masing-masing. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ayat 87, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi, kami memilih mereka menjadi rasul, dan kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Buah dari apa? Menjauhi kesyirikan. Buah dari meninggalkan kesyirikan. Buah dari hijrah ke tempat yang lebih baik. Buah dari mencari lingkungan yang baik. Buahnya anak cucunya baik. Insya Allah mudah-mudahan tanah belakang ini yang semuanya ada 7.000-an meter bisa kebeli semuanya. Nanti jamaah semuanya satu-satu bisa tinggal di sini, kita ngaji bareng-bareng. Anaknya jamaah bersama anaknya yang lain nanti saling ketemu, saling akrab. Kalau ngobrol tentang Al-Quran. Jadi kalau nyapa, gimana? Bukan nyapa tentang gamenya udah sampai gamenya udah sampai episode berapa, bukan, tapi nanyanya hafalan Qurannya udah berapa juz. Aku baru dikit, berapa? 17 juz. Wah, dikit atau 17 juz. Kalau kamu, aku juga masih dikit, baru 18 juz. Masya Allah. Loh, hadirin, kelas 1 2 juz 5 bulan.
2 juz 5 bulan. Targetnya kan 2 juz 1 tahun. Ternyata 2 juz berapa bulan? 5 bulan. Faktornya tuh banyak jemaah. Kami riset, kami teliti. Faktornya lingkungan. Faktor paginya mendengarkan Al-Quran. Karena pagi habis kajian nanti dengerin murotal, disetel Al-Quran. Faktor lainnya temennya ngafal, lainnya ikut ngafal. Temennya setoran, yang lain semangat berlomba-lomba untuk setoran. Faktor yang gak boleh dihilangkan dari itu semua apa? Guru yang hafal Quran juga ikut hadir menemani, membersamai. Lebih dari itu 12, gurunya 3. Maka punya waktu yang lebih intens membersamai. Dan gak boleh ditutup matanya. Apalagi sumber harta yang dipakai untuk membangun gedung sekolahnya harus dari sumber yang halal, bukan dari sumber-sumber yang riba, karena itu menentukan keberkahan semua elemen yang ada di dalamnya. Efek sekali jemaah. Gedungnya halal, barokah, gak ada unsur ribanya. Gedungnya dibangun benar-benar harta yang halal, dibangun dari seluruh kaum muslimin yang ikut membersamai. Gak ada ngutang sana ngutang sini, gak ada. Dibayar pasirnya tunai cash, dibayar semennya tunai cash, dibeli besinya, dibeli semuanya itu, catnya, gentengnya, atap alderonnya, dan semuanya secara tunai. Hadir keberkahan dalam bangunan, hadir ketenangan, kesejukan dari orang yang menghuninya. Jadi ngefek jemaah. Jangan dikira keberkahan itu cuma hadir dari satu sisi aja. Enggak. Keberkahan itu difikir dari semua sisi jemaah. Ya gurunya, ya lingkungannya, ya muridnya, ya fisiknya, ya fasilitas, semuanya tuh saling terikat dan saling terlibat antara satu sama lain. Makanya saling dipertimbangkan. Bareng-bareng kita sama-sama ikhtiar. Semoga belajar dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim, meninggalkan kesyirikan, berhijrah kepada lingkungan yang lebih baik, berlepas diri kalau ada perbuatan yang syirik. Allah ganti dengan anak yang salih, cucu yang salih, cicit yang salih, semuanya adalah putra putri yang salihah. Meskipun ada keturunan yang jahat, ada nggak keturunan? Ada. Anaknya Nabi Yakub, ada yang jadi Yusuf. Tapi ada nggak yang jadi yang lain? Ada. Yang membuat Yusuf, yang melempar Yusuf ke dalam sumur, ada nggak? Ada. Yang jahat ada nggak? Ada. Tapi yang baik, insya Allah kualitasnya lebih banyak daripada yang kurang baik. Doa banyak-banyak dari sekarang. Apa doanya? Robbi habli minas salihin. Itu aja deh jemaah. Gak minta yang macam-macam. Udah punya semua tuh. Rumah udah punya. Kendaraan sudah. Kalau belum punya kendaraan, kaki masih ada. Alhamdulillah. Itu kan kendaraan tuh jemaah. Bisa dipakai jalan. Alhamdulillah. Gak apa-apa belum haji. Udah punya rumah. Udah. Belum haji. Gak apa-apa jemaah. Insya Allah habis ini haji bareng-bareng. Insya Allah pelan-pelan jemaah. Gak apa-apa. Yang kemarin kan ilmunya belum ada. Sekarang udah punya ilmunya, tinggal dipraktekin. Pelan-pelan nanti Allah yang mengatur kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras boleh jemaah. Iya.
Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada salat sunnah bila mana idza uqimatis shalah, sudah dikumandangkan iqamah. Nah, terus gimana? Salat sunnahnya di rumah boleh nggak? Kata Nabi Muhammad SAW, baginda mulia bersabda, sebaik-baik salat itu di rumah illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah memang di rumah bagusnya. Tapi kalau kita takut nggak terkejar, apalagi subuh misalkan gitu, maka silakan salat sunnahnya di masjid, lanjut salat wajib. Kalau di rumah kita mau salatnya di rumah, sudah dengar iqamah, lagi salat sunnah, apakah dibatalkan? Di rumah kan, lanjut aja nggak apa-apa salat sunnah. Nanti habis selesai salat sunnah langsung salat wajib. Begitu hadirin, barakallahu fikum. Gimana? Oh, kalau baru mau niat belum takbir, jadi kepala belum masuk masjid, Allahu Akbar belum, maka lanjut salat wajibnya saja. Insya Allah, walaupun belum salat sunnah, karena sudah terdengar iqamah, belum tertunaikan sunnahnya, tetap dapat pahala salat sunnah karena dia sudah niat. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Silakan Pak Waluyo, fadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi tadi Ustaz, tentang syirik Ustaz. Di kampung saya itu kalau bulan Asyura itu mengadakan suatu sedekah bumi atau nyadran Ustaz, yang di situ ada beberapa bikin tumpeng atau untuk selamatkan kampung katanya, dan alhamdulillah saya sudah tidak pernah melakukan Ustaz. Dan apakah itu termasuk syirik Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Pak Waluyo seluruh besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama dulu, sedekah itu baik, tapi kalau dia sedekah tujuannya bukan untuk Allah, itu yang bisa mendekati dengan kesyirikan. Sedekah agar hasil buminya lebih panjang lagi, agar supaya yang di laut nelayannya dapat ikan lebih banyak. Cara sedekahnya gimana? Potongkan kepala kerbaunya lempar ke tengah samudra, ke tengah lautan. Ini yang dekat sekali dengan kesyirikan. Sedekah itu baik. Tapi kalau nanti ada tujuan kepada selain Allah, itulah yang dekat dengan kesyirikan. Dan kalau misalnya ada satu acaranya memang untuk kepada selain Allah, dihindari, dijauhi sejauh-jauhnya. Ingat jemaah, kata Nabi, ingkari dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ingkari, berlepas diri daripadanya, tidak ikut-ikut di dalam hal itu, dan seraya mendoakan. Semoga dapat hidayah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mengerti hakikat yang sebenarnya, agar bersedekah dengan cara-cara yang baik dan yang benar. Allahu a'lam bishawab. Silakan sedekah dengan cara yang Allah sukai, dan hindari bersedekah kepada selain Allah. Kalau mau dapat keberkahan hidup, jauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Begitu aja. Allahu a'lam bishawab. Silakan fadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin selalu dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini hanya minta masukan aja tadi. Kami sering sekali, misalkan waktu-waktu sholat itu masih ada kegiatan lain seperti rapat dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya biar satu tidak menyinggung yang sedang teman-teman kita yang sedang rapat. Terus yang kedua, pernah dengar bahwa dari salah satu alim juga, intinya kita lebih menghargai apa ya bahasanya ya, sunnahnya menjaga hubungan yang lebih
maksudnya dikedepankan, kurang lebih gitu. Ya, coba nanti saya bacain lagi. Ya siap. Jadi gimana caranya agar kita mendapati ketidaktersinggungan dari pihak yang ketika azan kumandang tetap melaksanakan rapat, azan berkumandang menunda-nunda sholat. Kita mau ngingetin gimana caranya biar nggak tersinggung. Jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sholat itu alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah Allah patenkan, ditetapkan, Allah yang menentukan kepada orang beriman kitaban mauquta, kapan waktu dilaksanakannya. Jadi itu kita tuh udah punya template. Waktu sholat kita subuh 3.52, jam 4 kurang 8 menit. Syuruk jam 5.12, mataharinya terbit. Lalu nanti zuhur 11.30, lalu nanti asar 15.02 misalkan. Itu udah Allah tetapkan waktunya. Nah terus gimana tugas kita kalau mendapati masih rapat sehingga menunda sholat? Satu, Nabi bersabda, man ra'a minkum munkar, kalau ada melihat sesuatu yang kurang pas, falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Gak bisa, nasihatkan dengan lisan. Yuk kayaknya rapatnya ditunda bentar, yuk kita sholat. Sholatnya juga paling gak lama. Sholat paling banter kan 10 menit plus zikir udah jemaah. Apalagi kalau imamnya ngebut kadang bisa 5 menit tuh. Nasihatin aja dengan cara yang baik. Kalau nggak mau, ingkari dengan hati, ya udah saya tak izin dulu. Tapi kan menjaga muamalah lebih diutamakan. Sebentar jemaah, menjaga muamalah sama siapa lebih diutamakan? Hablum minallah atau hablum minannas? Kalau disuruh dua, maka yang paling tinggi hablum minallah, baru hablum minannas. Lebih baik lagi ya duanya. Gimana biar nggak tersinggung? Kita tuh nggak bisa memaksa orang untuk nggak tersinggung, karena tersinggung atau tidak pasti selalu ada. Ketersinggungan itu akan selalu ada. Siapapun yang berdakwah, apapun yang dia sampaikan, apapun yang diposting, pasti selalu ada ketersinggungan. Kan tugas kita fadzakir, ingatkan. Innama anta muzakkir, memang tugasmu itu yang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu nggak boleh memaksakan kehendak. Ketersinggungan itu selalu ada jemaah, nggak bisa dipungkiri. Lalu kadang kita update status ada yang tersinggung, update yang senang disangkanya manas-manasi orang, ya nggak? Update yang baik-baik, poster, video dakwah disangkanya sok ngalim. Ada aja yang tersinggung. Kita hidup di zaman dimana kadang postingan itu dianggap nyindir, padahal kita nggak nyindir siapapun, kenal yoga. Kadang kita juga nggak kenal, adapun kenal ya kadang update yang buat diri sendiri atau pengingat satu sama lain. Jadi ketersinggungan itu kita nggak bisa hindari dan nggak bisa pungkiri jemaah. Tinggal sekarang fokus kita adalah ngajak orang sholat tepat waktu. Karena amalan yang paling Allah cinta selain yang dawam-dawam yang rutin gini juga as-sholatu ala waqtiha, sholat on time. Nah ini juga nih, saya suka nih jemaah nih. Kalau orang rapat itu kan, ini kenapa ya, makanya Nabi itu bilang salah satu tempat yang mulia itu afdolul bilad fil ard masajiduha. Nabi bersabda, Nabi bilang itu sebaik-baik tempat adalah masjid. Karena supaya walaupun lagi rapat tetap ingat sholat. Kemarin ada papan tulis di sini, ada apa gitu, angka RAB besok acara mafkem gitu. Beliau-beliau, mas-masnya, mbak-mbaknya rapat di masjid. Supaya ingat sholat, supaya apa lagi? Dapat barokahnya masjid. Makanya masjid jadikan tempat beraktivitas. Lah kita kan di kantor ada masjidnya? Nggak ada, nggak apa-apa. Rapat di kantor, tapi tetap ingat sholat. Dan ini jemaah, rapat yang tetap mengutamakan sholat akan melahirkan keberkahan yang amat sangat terhadap program-program yang dihasilkan dari rapat tersebut dibanding rapat yang mengabaikan panggilan Allah. Lalu katanya mau sukses, hayya 'alal falah,
sukses ya sini. Labbaik ya Allah, kita sholat sukses, mesti acaranya sukses, programnya sukses, divisi di bidang itu pun juga akan sukses, insya Allah. Jadi tentang ketersinggungan kita nggak akan pernah bisa menghindari itu, Mas Edi. Semoga Allah memuliakan Mas, keluarga besar Mas, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Kita nggak akan pernah bisa menghindari ketersinggungan. Bagaimanapun tetap akan ada yang tersinggung. Tapi kan kita harus tahu positioning kita tuh di mana. Dia tersinggung karena apa? Kalau dia tersinggung karena perintah yang Allah wajibkan, terus kita mau diem gitu. Kalau dia tersinggung karena perintah yang memang wajib, kelirunya ada di kita atau ada di dia? Kelirunya ada di dia dong. Kan dia tersinggung atas kewajiban yang Allah perintahkan. Ketersinggungan itu nggak bisa dihindari jemaah. Apalagi tentang bab dakwah mungkin ada aja. Tapi seminimal mungkin kalau kita mau menghindari konflik, ya tadi berarti wadzalika ataful iman, pilih mengingkari dengan hati. Kita mulai dari mencontohkan. Pak, mohon izin saya sholat dulu ya. Oh ya silakan. Akhirnya yang lain ngikut pelan-pelan. Ayo udahlah sholat dulu aja lah. Ini gampang. Insya Allah. Apalagi kalau kita punya jabatan kekuasaan, ini teman-teman yang tanda tangannya powerful, jabatannya sangat tinggi di satu instansi atau lembaga, atau teman-teman adalah owner, buat ketetapan. Yuk sholat semuanya. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Falastin wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur da'watana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri lagi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.